Pa? 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 Siapa? Pelan-pelan aja kan? Iya, iya. Makasih ya, Pak. Aduh, Ra. Aduh. Nggak usah kayak begini. Lo nggak usah sejauh ini lah bantuin gua kayak gua anak kecil aja. Ntar kalau misalnya dilihat anak-anak, gua diceng-cengin gimana? Diceng-cengin maksudnya itu diceng-cengin, masa iya gua laki begini harusnya kuat, lemah banget dibantuin kemana-mana. Ayo Davin, kamu tahu sendiri mulutnya anak-anak lo kalau ngomong suka ngasal. Jadi udah nggak usah dipikirin. Bener banget itu. Emang suka ngasal kadang-kadang banget, bahkan sering nih ya. Mereka tuh kalau ngomong tuh suka gak tahu situasi dan kondisi. Ntar kalau misalnya mereka ngecengin gua, ngejek gua lemah kayak begini di depan cewek-cewek gimana? Kan reputasi gua yang hancur. Aigo, Opa Davin kayaknya udah biasa deh ngomong apapun depan gue. Bahkan ngomongin soal cewek pun dia nggak ngerasa canggung sama sekali. Harusnya gue sih biasa aja. Tapi entah kenapa jauh dalam hati gue belum bisa sepenuhnya ngerelain semuanya. Ntar gue juga yang malu, ya kan? Kalau mendadak diem, ya kan? Enggak kok, nggak apa-apa. Lo bisa masuk sendiri kan? Maksudnya bisa jalan sendiri kan ke dalam? Bisa dong. Ya udah kalau kayak gitu gue langsung pamit pulang ya. Lo istirahat. Oke. Ra. Makasih ya. Makasih buat semuanya. Sejujurnya, gue itu kangen banget sama Opa Davin yang dulu. Tapi gue gak boleh egois. Gue harus bisa nerima apapun konsekuensi dari kesalahan yang pernah gue bikin. Kamu tahu kan, kita itu di sini cuma numpang. Jadi kamu itu harus jaga sikap, harus sopan sama bule. Ih, ibu ngomong kayak gitu. Bule itu kalau berduaan doang sama El, serem bu, kayak hantu. Dia baik kayak gitu gara-gara ada ibu aja. Masa sih? Kamu tuh jangan ngomong kayak gitu deh, El. Nah udah, bu kita pindah kontrakan nih. Berdua lagi. Ya please, El gak mau dikekang kayak gini lagi. Gak apa-apa deh, kontrakannya lebih kecil. Gak senyaman kayak tempatnya kemarin, gak apa-apa. Intinya kita gak hidup lagi sama bule. Kamu kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu sih sama ibu? Lagian juga kalau kita pindah dari rumah ini, ibu mau ngomong apa sama bule? Bagaimanapun juga bule itu kan termasuk keluarga kita, El. Ibu nggak enak sama bule. Kamu tahu nggak, waktu ibu di Aussie, itu semua yang ngejagain kamu siapa lagi kalau bukan bule kamu. Bule itu orangnya baik kok. Oke, ya udah. Oke, kalau ibu nggak mau pindah, nggak apa-apa. Tapi ibu jangan marah ya. Kalau aku tuh beda pendapat tentang bu bule sama ibu. Tapi Kan, baru aja dibilangin. ya udah deh, terserah kamu. Pokoknya ibu nggak mau tahu urusan kamu sama bule. Itu urusan kamu, bukan urusan ibu. Oke, thank you ibu. Ki, sebentar Ki. Kamu tadi nganterin Michelle pulang kan? Apa Tante Mila juga tinggal di rumah bulenya Michelle? Kayaknya sih gitu, Pak. Kenapa? Rifki tahu.
Pasti papa jadi galau karena papa jadi susah buat ketemuan sama Ibu Mila, antar jemput Ibu Mila karena sekarang Ibu Mila tinggal di rumah mantan terindah. Apaan sih kamu? Udah. Sekarang kamu mendingan bikinin kopi papa daripada kamu ngomong lanturan. Iya. Cepetan. Bapak sama aja. Udah, biar papa aja yang bukain pintu. Kamu bikinin kopi papa aja. Iya. Udah sana. Ibu Mila ya. Iya. Mau tahu aja. Om, Pa? 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 Siapa? Nyebelin banget sih, chat nggak dibales, telepon dari tadi juga nggak diangkat. Ih, boro-boro udah sampai rumah apa belum nggak tahu, nggak ada ngabarin sama sekali. Nyebelin. Kamu mau ngapain? Kamu mau kabur ya? Ya udah sih Bu, mau kabur. Bentar doang mau ketemu sama botol kecap. Habisnya botol kecap nih, telepon gak dibalas, chat pun gak dibalas. Ibu ini gak ada kabarnya sama sekali. Soalnya habis dari Anyar, botol kecap tuh kayak gak enak aja gitu feelnya gara-gara Alino. Iya, tapi kamu tuh gak usah kabur. Kamu kan bisa lewat pintu depan. Kamu bisa kan pamit baik-baik. Gak bakal diizinin sama bule. Gak bakal. Ih, mimpi kalau diizinin mah. Nih kan, pantesan aja bule kamu tuh marah-marah sama kamu karena sifat kamu itu seperti ini. Ini pasti bukan pertama kalinya kamu ngelakuin kayak gini, ya kan? Aduh Bu, aduh. El kabur karena ini salah satu cara biar El bisa ketemu botol kecap. El gak dibolehin berhubungan sama botol kecap sama bule. Botol kecap nafas sebelah El aja gak dikasih. Gimana cara mau ketemu coba? Ini tuh hal normal Bu sekarang semenjak tinggal di rumah bule. Itu sampai bule nekat kalau El mau dijodohin sama Brian. Coba astaga. Bule jodohin kamu sama Brian. Iya. Aku waktu itu pernah lihat El sama Brian satu mobil saat Rifki berada di Semarang. Ya, jujur aja sih, aku kurang suka lihat El dekat dengan Brian saat Rifki tidak ada di Jakarta. Sampai-sampai aku sempat salah paham sama El waktu itu. Tapi sekarang kan semuanya sudah clear. Jadi nggak ada yang perlu dicemasin lagi, Mel. Iya sih Mas, lagian juga nggak mungkin lah. Aku tahu kok, El itu sayang banget sama Rifki. Dia nggak mungkin mengkhianati kepercayaannya Rifki. Aku tahu persis sebesar apa rasa sayangnya dia sama Rifki. Ibu, kok malah bengong? Enggak, maksud ibu
emang kamu ada hubungan apa sama Brian? Kamu nggak punya hubungan apa-apa kan sama Brian? Ya enggak lah Bu. El aja baru kenal Brian itu dari itu. Yang pas nolong El jatuh itu dari para layang. Terus satu sekolah, terus sekelas. Jadi kenalnya kali El suka sama si Brian. Enggak lah, cuman bulenya aja yang lebay. Sampai ngejodohin El sama Brian. Ih. El, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Kamu nggak boleh ngomong lebay sama bule, nggak sopan. Ya udah sih Bu. Ya Bu, jujur. El pengen kehidupan kita kayak dulu loh Bu. Berdua di kontrakan yang nggak seberapa sih, cuman El ngerasa lebih rumah aja. Ibu percayain El boleh kemana aja. Ya El nggak suka dikekang kayak gini Bu, apalagi El nggak boleh berhubungan sama botol kecap. Kamu yang sabar ya sayang. Ibu yakin kok, botol kecap pasti bisa meluluhkan hatinya bule. Seperti botol kecap meluluhkan hati kamu. Itu apa tuh maksudnya tuh? Kan diungkit lagi kan ini. Pasti ibu mikir kalau El tuh batu kayak bule. Tidak, enggak. Emang kamu nggak batu? Enggak lah. Bule tuh yang batu. Sekeras ini. Nih. Wah lebih keras lagi Bu. Itu dia. Siapa? Ini saya Firman, Neng. Ini ditungguin Nyonya di meja makan. Neng Non sama Bu Mila, itu makanannya teh sudah siap. Iya Pak, nanti kita turun ya Pak. Sebentar. Ya udah, saya duluan ya. Hel, hati-hati. Ya ibu tenang aja. El tuh udah jago, udah pro tentang kayak ini mah. Ini ya yang ke-10 kayaknya. Ih, bandel banget sih. Bener Bu. Tadi Bu. Hel, hati-hati. Ya. Hel. Awas. Hati-hati, El. Tumben banget lu kesini. Ada apaan? Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo nolongin gue semalam? Aldinosaurus, lu jauh-jauh datang ke rumah gua cuma buat nanyain hal itu doang. Lu berharap gua jawab apa emang? Ya udah, lo tinggal jawab aja, Ki. Apa alasan lo nolongin gue? Ya kenapa gua harus jawab? Hei, Ki, emang apa susahnya sih? Lo tinggal jawab aja. Oke gini ya Aldinosaurus, gua itu manusia yang masih punya hati. Jadi sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kalau ada orang yang butuh pertolongan dan gue bisa nolongin, ya udah pasti gue tolongin. Sesimpel itu aja. Ki, lo yakin cuma sesimpel itu aja? Bukan selama ini lo tuh benci banget ya sama gue. Dan lo juga kecewa sama gue sejak nyokap lo meninggal. Iya kan? Tapi kenapa lo tuh masih punya hati buat peduli sama gue? Kenapa lo nggak biarin gue ini, yang sebagai musuh lo, itu mati aja, hah? Pas selamat lagi.
kuwi yo. Koyo ono suara. Koyo ono suara. Halo, Mas. Piye kabare? Apik. Oh, alhamdulillah apik. Yo. Aku juga apik. Tenang, barangnya wis tak kirim. Tak kirim. Maksudnya tak siapin. Ya. Piye? Hah? Kirim saiki? Oh, ya wis. Untung aja punya security bentukannya kayak Pak Slamet. Selamat hidup gue. Ngapain capek-capek? Kok gak turun-turun sih? Mbak Mila, itu Cahayu kok gak ikut turun? Kan dia juga belum makan sih. Aku harus bilang apa ya sama Mawar? Nggak mungkin aku jujur kalau Michelle sudah pergi dari rumah. Mbak, sampean itu ya apa sih diajak ngomong kok diem aja? Cahayu mana? El tadi lagi ngerjain PR katanya. Loh, gimana sih Mbak Mila? Anak itu dari siang belum makan loh. Masa iso ngerjain PR? Yang ada perutnya kosong, gak bisa konsentrasi Mbak kalau kayak gitu itu. Saya tak panggil Supirman. Supirman, Supirman, sini. Kamu ke kamarnya Cahayu, panggil, disuruh makan sama Bule Mawar. Jangan ngerjain PR dulu, nanti perutnya kosong, kasihan gak konsentrasi. Sana panggil. Siap Nyonya. Pangeran, El itu biasanya kalau lagi belajar nggak mau diganggu, jadi nanti biar makanannya saya anterin ke kamarnya. Gak apa-apa kan Mawar? Ya nggak bisa gitu Mbak Mila. Pikirin tak, kalau misalnya Mbak Mila mau kerjain sesuatu, terus perutnya lapar, perutnya kosong, memangnya bisa konsentrasi? Tak nggak bisa Mbak. Ya apa sih sampean itu? Ya wes lah, udah kamu tungguin di sini aja, biar saya yang naik ke atas ke kamarnya Cahayu. Kalau saya yang ngomong kan pasti Cahayu mau. Iya, tunggu dulu ya Mbak Mila ya. Duh, gawat. Mawar akan tahu kalau Michelle nggak ada di kamarnya. Loh. Aduh, Mbak Mila, kenapa sih kok iso marah-marah gitu loh? Gimana sih, Mbak? Ini kakiku kena pecahan gelas nih Mawar. Aduh. Punya obat merah nggak ya? Ya punya. Aku tak ambil yang P3K dulu. Aduh, berdarah rek. Kamu tuh ngapain bengong aja? Tuh kasihan berdarah Nyonya. Ya diresiki gelas sih, Firman. Iya Nyonya. Tunggu sih Mbak, tunggu. Aduh, nono air rek. Yaudah Ibu. Tunggu. Saya beresin Ibu. Ibu mah obatin aja kakinya ya. Beneran nggak apa-apa. Enggak apa-apa Ibu, iya. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Maafin aku ya Mawar. Aku jadi merepotkan kamu dan Pak Firman gara-gara El.